Melalui video ini, saya akan menjelaskan kepada kita semua mengenai penentuan bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR, teori domain elektron, dan juga melalui hibridisasi. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fedora Deroli Borunenggolan. Saya dari kelas PSPK 20B dengan NIM 42031310042. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Medan. Pada video ini saya akan membagi penjelasan saya menjadi 3 topik. Yang pertama ada mengenai bentuk molekul, kemudian mengenai penentuan bentuk molekul yang terdiri dari 3 teori tadi, yaitu teori VSEPR, teori domain elektron, dan juga teori hibridisasi. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah bentuk molekul dari IF3 dan PCl5. Langsung saja ke pembahasan pertama mengenai bentuk molekul. Namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu molekul. Molekul adalah suatu kumpulan yang terdiri dari sedikitnya 2 atom dalam susunan tertentu yang terikat oleh gaya-gaya kimia. Gaya-gaya kimia di sini bisa kita kaitkan dengan ikatan kimia. Bentuk molekul atau sering juga disebut sebagai geometri molekul merupakan susunan 3 dimensi dari atom-atom dalam suatu molekul dengan perbedaan sudut-sudutnya yang dipengaruhi sifat fisis dan juga sifat kimia, di mana sifat tersebut meliputi titik leleh, titik didih, kerapatan, dan jenis reaksi yang dialami oleh molekul tersebut. Kemudian, bentuk molekul ditentukan oleh orientasi semua pasangan elektron valensi atom pusat. Oleh karena itu, sebelum membentuk molekul, kita gambarkan maka jumlah elektron dan jenis semua pasangan elektron valensi atom pusat harus ditentukan terlebih dahulu melalui penggambaran struktur Lewis. Ada 2 jenis pasangan dalam molekul. Yang pertama ada pasangan elektron ikatan atau PEI dan juga pasangan elektron bebas atau PEB. Kemudian struktur Lewis ini tidak dapat menentukan bentuk 3 dimensi. Maka kita akan mempelajari bentuk molekul berdasarkan 3 teori tadi, yaitu teori VSEPR, teori domain elektron, dan juga teori hibridisasi. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu penentuan bentuk molekul berdasarkan 3 teori tadi. Yang pertama ada teori VSEPR. Dalam ikatan kovalen terdapat yang dinamakan pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatan ini artinya ikatan yang mengikat elektron dari 2 jenis atom. 2 atom yang berikatan tersebut mempunyai gaya tolak-menolak atau dinamakan juga gaya Coulomb, karena kedua elektron tersebut yang bermuatan negatif. Khususnya dalam molekul poliatomik di mana terdapat 2 atau lebih ikatan antara atom pusat dan atom sekitarnya. Tolak-menolak antara elektron-elektron tersebut dalam pasangan ikatan yang berbeda menyebabkan pasangan itu berbeda sejauh mungkin. Kemudian, bentuk molekul yang dipilih oleh molekul tersebut dapat meminimalkan gaya tolak-menolak tadi. Kemudian, ada aturan dalam model VSEPR ini. Yang pertama, dalam kaitannya dengan tolak-menolak pasangan elektron, ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3 dapat diperlakukan seperti ikatan tunggal. Ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 lebih besar dibandingkan dengan ikatan tunggal karena kerapatan yang lebih tinggi. Kemudian aturan yang kedua, jika suatu molekul memiliki 2 atau lebih struktur resonansi, kita dapat menerapkan model ini. Kemudian aturan ketiga, molekul ini memiliki 3 jenis ikatan, yaitu gaya tolak antara pasangan elektron ikatan, gaya tolak antara pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas, kemudian gaya tolak menolak antara pasangan elektron bebas. Yang kedua ada teori domain elektron. Domain elektron adalah suatu area dalam molekul yang akan ditempati oleh suatu elektron. Teori domain elektron ini menyatakan bahwa pasangan elektron ikatan mempunyai gaya tolak-menolak dengan pasangan elektron bebas, yang artinya mereka akan saling berjauhan untuk meminimalkan gaya tolakan tersebut. Sehingga bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron ini dipengaruhi oleh susunan ruangan pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas pada atom pusat suatu molekul tersebut.
Pada dasarnya, teori domain ini adalah penyederhanaan dari teori VSEPR. Berdasarkan teori domain elektron, molekul hanya ditentukan oleh domain-domain elektron ikatan yang ada atau berasal dari pasangan elektron ikatan saja. Domain elektron bebas atau pasangan elektron bebas sebenarnya dianggap berperan dalam penentuan bentuk molekul. Akan tetapi dapat mempengaruhi sudut-sudut ikatan yang terdapat pada suatu molekul. Dalam menentukan bentuk molekul, yang diperlukan yang pertama hanya domain elektron yang terdapat pada kulit valensi dari atom pusat saja. Kemudian ada aturan umum dalam domain elektron ini. Bisa kita lihat. Yang pertama, setiap elektron ikatan baik tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3 itu merupakan satu domain. Kemudian yang kedua, setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menentukan bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai ketentuan yang sudah ditetapkan berdasarkan dari jumlah domain yang kita dapat. Yang pertama adalah jika domainnya 2, maka geometri domainnya adalah bentuk linier. Kemudian jika domainnya 3, maka geometri domainnya adalah bentuk segitiga sama sisi. Jika domainnya 4, maka geometri domainnya adalah tetrahedra atau tetrahedron. Kemudian jika domainnya 5, maka geometri domainnya adalah bipiramida trigonal. Kemudian jika domainnya 6, geometri domainnya adalah oktahedron. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah bahwa geometri domain tidak sama dengan bentuk molekul. Kemudian langsung saja kita coba langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menentukan struktur Lewis dari suatu molekul yang ingin kita cari geometri domainnya. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu konfigurasi elektron dari bentuk molekul tersebut. Setelah kita mengetahuinya, kita akan menentukan jumlah PeB, yaitu pasangan elektron bebas, dan juga pasangan elektron ikatan atau PI-nya dari atom pusat, dan jumlah dari PE dan PEI dan PEB tadi disebutlah dia dengan domain. Kemudian yang ketiga, dari jumlah domain yang kita dapatkan tadi, kita lihatlah ketentuan-ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi. Maka sampailah kita pada teori ketiga dalam menentukan bentuk molekul, yaitu teori hibridisasi. Hibridisasi ini adalah suatu proses pencampuran orbital-orbital untuk membentuk orbital-orbital yang baru dengan tingkat energi yang berada pada pencampuran orbital-orbital tadi. Kemudian menurut teori VSEPR, dalam membentuk suatu ikatan, orbital-orbital hibrida dari atom pusat harus bertumpang tindih dengan atom lain. Kemudian yang disertai dengan arah yang tertentu. Kemudian dalam proses hibridisasi ini, daya tolak pasangan elektron bebas akan tetap diperhitungkan dalam menentukan bentuk molekul. Kemudian kita dalam menentukan bentuk molekul melalui teori hibridisasi ini, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu orientasi dari orbital hibrida. Bisa kita simak melalui gambar berikut. Melalui gambar ini bisa kita lihat, saya memberikan 3 variabel. Yang pertama dari orbital hibrida, kemudian jumlah orbital hibrida, kemudian bentuk orbital hibridanya. Contoh, kita mulai saja dari bentuk orbital hibrida sp. Sp ini jumlah orbitalnya adalah 2, yang kemudian bentuk molekul orbitalnya adalah bentuk linear dengan sudut 180 derajat. Kemudian ada orbital hibrida sp2 dengan jumlah orbital hibridanya 3. Dari jumlah orbital 3 ini akan muncul dua kemungkinan bentuk molekul. Yang pertama ada trigonal planar. Dari trigonal planar ini terjadi karena dalam 3 orbital yang tadi itu hanya memiliki hanya ditempati masing-masing satu ikatan tunggal. Tidak ada PeB. Kemudian kemungkinan kedua terbentuk yaitu bentuk molekul planar V.
Bentuk molekul planar free ini terbentuk karena adanya satu pasangan elektron bebas di antara 3 orbital tadi. Jadi hanya 2 yang berisi ikatan tunggal dan satu orbital tadi terisi oleh pasangan elektron bebas. Kemudian ada orbital hibrida sp3. Ini orbital sp3 ini memiliki jumlah orbital yang 4, sehingga nanti melalui ini akan terbentuk 3 kemungkinan bentuk molekul. Yang pertama ada tetrahedral. Bentuk molekul tetrahedral ini akan terbentuk jika 4 orbital tadi hanya terisi dari 4 ikatan tunggal. Artinya tidak ada PeB dalam orbital ini. Kemungkinan kedua adalah trigonal piramida. Piramida ini terbentuk karena adanya dari keempat orbital tadi ada satu orbital yang terisi oleh PeB. Kemudian kemungkinan ketiga terbentuk bentuk molekul yang dinamakan planar free. Dalam planar free ini apabila di antara 4 orbital tadi ada 2 orbital yang terisi oleh pasangan elektron bebas. Kemudian ada bentuk sp3d. sp3d ini akan memunculkan 3 kemungkinan juga. sp3d ini orbitalnya ada 5, di mana dalam kemungkinan yang 3 kemungkinan tadi, yang pertama adalah trigonal bipiramida. Dalam trigonal bipiramida ini terjadi karena dalam 5 orbital tadi hanya terisi masing-masing satu elektron tunggal. Artinya tidak ada PeB di sini. Kemudian kemungkinan kedua ada planar T. Planar T ini terjadi karena apabila dari kelima orbital tadi ada 2 orbital yang terisi oleh PeB. Kemudian kemungkinan ketiga ada linear V. Linear V ini terjadi kan apabila dari kelima orbital tadi ada 3 orbital yang terisi oleh pasangan elektron bebas. Kemudian yang terakhir adalah dengan orbital hibrida sp3d2. sp3d2 ini memiliki jumlah orbital 6 yang kemudian akan membuat 2 kemungkinan bentuk molekul. Di dalam kemungkinan ini ada 2. Yang pertama adalah yang oktahedral, di mana oktahedral ini terjadi apabila dari ke-6 orbital tadi tidak ada PeB-nya. Artinya dari 6 orbital tadi hanya terisi masing-masing 1 elektron tunggal. Kemudian kemungkinan ketiga yaitu ada segi 4 datar. Segi 4 datar ini terjadi apabila dari ke-6 orbital tadi terisi 2 PeB. 6 orbital tadi maksudnya adalah dari 6 orbital tadi hanya 2 orbital yang terisi oleh pasangan elektron bebas. Sisanya yaitu 4 orbital tadi hanya terisi oleh 1 elektron tunggal, tidak berpasangan. Kemudian di topik pembahasan ketiga mengenai penentuan molekul IF3 dan juga molekul PCl5 akan saya jelaskan pada video berikut ini. Teman-teman silahkan simak videonya ya. Sesuai dengan yang ada di video, kita akan menentukan bentuk molekul dari molekul IF3 dan juga molekul PCl5. Yang pertama kita menggunakan teori domain elektron. Berdasarkan teori domain elektron ini kita akan menentukan domain yang berasal dari pasangan elektron bebas dan juga pasangan elektron ikatannya yang dijumlahkan. Pertama kita akan mencari bentuk molekul dari IF3. IF3 terdiri dari 2 atom yaitu atom I dan juga atom F dengan konfigurasi I dengan nomor atom 53 yaitu Kr36, 4D10, 5S2 dan 5P5. Dengan elektron valensi dari atom ini adalah 7 yang diambil dari orbital S2 dan juga dari orbital P5. Kemudian konfigurasi dari atom F yang terdiri dari 9 nomor atom itu memiliki konfigurasinya adalah 1S2,
2s2, dan 2p5. Setelah kita buat konfigurasi elektronnya, kita ketahui bahwa elektron valensi dari F ini adalah totalnya 7 yang berasal dari orbital S2 dan juga 2p5. Setelah kita menuliskan konfigurasi elektronnya, kita harus menggambarkan struktur Lewisnya agar kelihatan bagaimana di bagian mana yang menunjukkan pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatannya, sehingga kita bisa menentukan domain berapa dari molekul tersebut dan juga geometri domainnya apa. Seperti di EF3 ini, PEB-nya terdiri dari 2, PEI-nya terdiri dari 3 yang berikatan dengan F, domainnya, sehingga domainnya adalah penjumlahan dari PEB dan PEI-nya, yaitu PEB2, PEI3, sehingga jumlah domainnya adalah 5. Karena domainnya 5, sesuai dengan ketentuan tadi, geometri domain dari EF3 adalah bipiramida trigonal. Dan untuk menentukan bentuk molekulnya adalah sebagai berikut. Setelah kita menentukan geometri dari domain, yaitu tadi dari EF3, yaitu bipiramida trigonal, kita akan bisa menentukan bagaimana bentuk molekul dari EF3 tersebut. Yang pertama, kita bisa lihat dari gambar ini. Di gambar tersebut adalah struktur dari geometri domain dengan yang terdiri dari 3 ikatan pasangan atau PI, dan juga ada 2 pasangan bebas. Sesuai dengan aturannya, dalam teori domain elektron, pasangan elektron bebas tidak diikutsertakan dalam meramalkan bentuk molekul, sehingga nanti pasangan elektron bebasnya akan dihapuskan dengan sisa pasangan elektron ikatannya saja. Setelah dihapuskan, molekul EF3 ini akan berbentuk planar atau planar T, seperti yang ada pada gambar di sini. Kemudian untuk molekul PC5, kita juga akan mencarinya berdasarkan dari teori domain elektron. Sama seperti cara tadi, kita pertama-tama harus menuliskan konfigurasi dari PCl5 ini dari masing-masing atom penyusun PCl5. Yang pertama ada P dengan nomor atom 15, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi Ne10, 3s2, dan 3p3 dengan elektron valensinya adalah 5. Kemudian ada Cl ini memiliki nomor atom 17, sehingga konfigurasi elektronnya adalah Ne10, 3s2, 3p5 dengan elektron valensinya adalah 7 dari orbital S dan juga orbital P-nya, sehingga elektron valensinya totalnya 7. Kemudian seperti yang tadi juga, kita akan menggambarkan struktur Lewisnya. Kita harus menuliskannya dengan baik, dengan P memiliki elektron valensinya tadi ada 5, kita gambarkan titik 5, kemudian kita pasangkan masing-masing dari titik itu, masing-masing atom Cl kita ikatkan pada titik di bagian P tadi, sehingga terbentuklah struktur Lewis dari PCl5. Dari struktur itu, kegunaannya agar kita bisa menentukan PEB-nya berapa, PEI-nya berapa, sehingga nanti kita juga bisa menentukan domainnya. Karena kita sudah menentukan domainnya, berarti kita juga bisa menentukan geometri dari domain tersebut. Kemudian dari ini kita dapatkan PEB-nya 0, PEI-nya 5 karena semua berikatan dengan Cl, sehingga domainnya adalah 0 tambah 5 sama dengan 5, dan geometri domainnya adalah 5, karena domainnya 5 maka geometri domainnya sama dengan di piramida trigonal sesuai dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan tadi. Mengenai bentuk molekulnya yang berasal dari geometri domainnya akan dijelaskan berdasarkan video berikut.
Setelah kita mengetahui geometri domainnya, yaitu berbentuk di piramida trigonal, kita bisa dapat menentukan bentuk molekulnya. Yang pertama-tama bisa lihat pada gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar dari geometri domain dari PCl5. Sesuai dengan aturan dari teori domain elektron tadi, kita ketahui bahwa yang dihitung untuk menentukan bentuk molekul adalah pada bagian elektron yang berikatan saja, pasangan elektron ikatan. Karena di molekul PCl5 ini semua elektronnya berikatan, artinya tidak ada elektron bebas, maka tidak ada bagian yang dihapus pada molekul PCl5 ini. Maka bentuk molekul dari PCl5 ini tetap, yaitu di piramida trigonal. Selanjutnya kita akan menentukan bentuk molekul dari IF3 dan juga PCl5 berdasarkan teori hibridisasi. Yang pertama langsung saja pada bentuk molekul IF3. IF3 ini atom pusatnya adalah I, sehingga kita mencari konfigurasinya. Dengan nomor atom I ada 53, sehingga konfigurasinya adalah Kr36, 4D10, 5S2, dan 5P5. Kemudian dari sana kita membuat tingkatan energinya. Namun dalam tingkatan energi ini kita hanya menggunakan orbital dari 5s2 dan 5p5 karena mereka sama-sama berada di kulit kelima. Setelah itu pada tingkatan energi 5s ini ada di bagian bawah dan dilanjutkan oleh tingkatan energi 5p dengan di atas setingkat dari 5s tadi. Kita gambarkan elektron-elektronnya, kita isi. 5s tadi penuh dengan 2 elektron, kemudian 5p kita isi menjadi 5 elektron. Dari kita isi tadi didapatkan dari 3 orbital p itu terdiri dari 2 pasangan elektron bebas dan 1 elektron tunggal. Pada bentuk molekul tersebut adalah IF3. Sementara hanya tersedia 1 kamar yang bisa dimasuki oleh IF. Bagaimana cara kita agar molekul IF3 tersebut bisa masuk ke dalam orbital atom Si ini? Caranya adalah kita harus mengeksitasi dari salah satu pasangan elektron bebas yang ada pada orbital P dengan melalui proses eksitasi tadi bisa kita buat tingkat energinya lain. Kita pindahkan pasangan elektron bebas dari P ini ke bagian orbital 5D. Kenapa kita pilih 5D? Karena 5D merupakan elektron orbital yang terdekat juga dengan 5s dan juga 5p. Kita pindahkan satu pada bagian orbital 5D. Setelah kita gambarkan di sini energinya setelah proses eksitasi ini energi tingkatan itu masih belum setara, masih 5s di bawah dan 5p setingkatnya, kemudian tingkat lebih tinggi lagi ada 5D. Kemudian untuk menyetarakan tingkat energinya ini dilakukanlah proses hibridisasi. Dalam proses hibridisasi inilah tingkat energi dari orbital S, orbital P, dan orbital D yang kita gunakan dalam proses tadi menjadi setara. Di dalam proses ini kita gunakan jenis-jenis orbitalnya, ada 1 orbital S, ada 3 orbital P, dan 1 orbital D yang berasal dari eksitasi tadi. Sehingga kita dapat gambarkan dua pasangan elektron yang terisi pada 2 orbital yang 5 tadi. Kemudian ada 3 elektron tunggal. Dari elektron tunggal tadi masuklah si F tadi. Kemudian dari gambar ini kita bisa menentukan bahwa orbital hibridanya adalah sp3. Karena dia sp3, berdasarkan ketentuan yang sudah saya jelaskan mengenai tabel tadi, tabel-tabel sp tadi, kita ketahui bahwa sp3d ini dia memiliki 2 pasangan elektron bebas. Karena dia memiliki 2 pasangan elektron bebas, maka dia dinamakan planar T. Selanjutnya kita akan menentukan bentuk molekul dari PCl5. PCl5 ini atom pusatnya ada pada P. Kemudian kita gambarkan konfigurasi elektronnya. P memiliki nomor atom 15 sehingga konfigurasi elektronnya adalah Na10, 3s2 dan juga sp3. Setelah itu kita gambarkan tingkat energinya dengan 3s berada pada bagian bawah dan 3p berada setingkat di atas 3s. Kita hanya mengambil orbital 3s dan 3p karena mereka berada pada kulit yang sama, yaitu pada kulit ketiga. Setelah kita gambarkan, kita isi elektron-elektronnya dengan 3s tadi penuh dengan 2 elektron,
Kemudian 3p terisi hanya masing-masing satu elektron tunggal. Kemudian dari bentuk molekulnya adalah PCl5. Bagaimana 5Cl tersebut bisa masuk ke dalam 3 orbital P? Karena hanya dari 3 orbital P ini hanya bisa 3 Cl yang masuk. Agar bisa masuk si Cl ini 2 lagi, berarti kita melakukan proses eksitasi. Pada proses eksitasi ini kita ambil pada bagian pasangan elektron bebas, yaitu dari si S, dari orbital 3s ini. Kemudian proses eksitasinya terjadi, kita gambarkan orbital-orbitalnya. Dari pasangan elektron bebas si S ini diambil 1 elektron. Kita eksitasi ke arah orbital si 3D. Kenapa kita pilih orbital 3D? Karena orbital 3D ini memiliki berada pada kulit yang sama dengan 3s dan 3p, sama-sama pada kulit ketiga. Setelah kita gambarkan orbital-orbitalnya, kita tuliskan kembali menjadi orbital 3s terisi dari 1 elektron tunggal, 3p tetap terisi oleh 3 elektron tunggal, kemudian 3d-nya, satu orbital dari 3d-nya akan bertambah 1 elektron tunggal. Setelah dari sana, rupanya tingkatan energinya itu belum sama rata juga. Kemudian untuk menyamakan tingkat energinya, kita akan melakukan proses hibridisasi. Proses hibridisasi inilah yang menyamakan energi dari orbital-orbital tadi. Kemudian setelah proses hibridisasi, setaralah mereka menjadi orbitalnya pun jadi setara dengan total orbitalnya 5 yang terdiri dari 1 orbital S, yaitu berasal dari 3s, 3 orbital dari P yang berasal dari 3p, kemudian 1 orbital D yang berasal dari 3d. Setelah kita isi, kelihatan bahwa di situ 5 orbital tadi hanya terisi oleh 1 elektron tunggal. Karena sudah terisi masing-masing 1, bisalah masuk atom Cl yang 5 tadi. Kemudian setelah kita gambarkan orbital-orbital yang terlibat ini dinamakan sp3d. Kemudian setelah sp3d ini, kita ketahui bagaimana bentuk molekul dari PCl5 ini. sp3d ini akan berbentuk tetap karena yaitu bipiramida trigonal, karena masih tidak ada pasangan elektron bebas di sini. Akhirnya sampailah kita pada pembahasan terakhir dalam video ini, yaitu mengenai bagaimana cara menggambar bentuk molekul berdasarkan aplikasi Kingdom. Dan juga di dalam videonya nanti saya akan menjelaskan mengenai kepolaran dari molekul IF3 dan juga molekul PCl5. Yang pertama, kita harus mendownload Kingdom dahulu dari Play Store. Kemudian ikon aplikasinya adalah gambar dari gugus benzena. Setelah itu langsung saja kita buka aplikasinya. Seperti ini adalah tampilan pertamanya. Membuat bentuk molekulnya, kita klik tanda positif di sini. Bisa sama-sama kita lihat pada tampilan layar saat ini, tersedia banyak item-item menu-menu dalam yang bisa membantu kita dalam membentuk suatu molekul nantinya. Baiklah, saya akan menjelaskan kepada kita semua mengenai item-item dari tampilan Kingdraw ini. Ini pada bagian sini kita dilengkapi oleh unsur-unsur atau atom-atom dari sesuai dengan sistem periodik unsur. Di sini kita bisa langsung memilihnya. Jadi untuk memilih molekul yang ingin kita bentuk adalah kita tinggal klik saja molekul yang ingin kita buat. Kemudian pada bagian bawah dari tampilan ini kita bisa lihat terdapat juga beberapa gugus-gugus fungsi dan juga terdapat juga ikatan-ikatan kimia. Selain itu juga ada pada bagian bawah ada simbol A, di mana itu berguna bagi kita untuk mengetikkan secara langsung dari suatu atom dalam membentuk suatu ikatan kimia. Kemudian pada item-item yang di sebelah kanan ada tanda bahwa kita bisa mengubah dari tampilan kita dari landscape menjadi potret ataupun sebaliknya. Pada bagian atas ada bagian tombol penghapus. Kemudian ikon yang berwarna itu bisa kita gunakan untuk mewarnai atom-atom biar kita bisa melihat adanya perbedaan dari suatu atom.
Kemudian jika kita sudah menuliskan strukturnya, kita akan menjalankannya menjadi bentuk 3 dimensi dengan mengklik bagian atas tersebut. Jadi langsung saja kita akan menggambarkan bentuk molekul dari IF3. Pertama-tama kita akan ambil dulu atom pusatnya, yaitu atom E. Tinggal klik, kemudian kita tapkan pada layar. Kemudian secara default I akan berikatan dengan H. Dan untuk mengubahnya menjadi atom I saja, kita hanya perlu membuat dia berikatan dengan atom lain. Di sini dia akan berikatan dengan atom F sesuai dengan yang kita mau. Kemudian kita pilih F di sini, kemudian kita taruh di sini, dan juga di sini. Kita lihat juga atom F juga secara default akan berikatan dengan H, sehingga untuk merubahnya kita juga harus mengikatkan si atom F ini dengan atom I, sehingga nanti mereka akan berubah seperti sesuai dengan atom semulanya. Kemudian kita ikatkan, kita pilih di sini karena mereka adalah ikatan tunggal. Kita ikatkan, pastikan antara kedua ikatan ini mereka sama-sama, antara dua variabel ini mereka sama-sama bertanda biru seperti ini, sehingga agar ikatannya itu berhasil. Seperti ini. Nah, bisa dilihat langsung ada perubahan antara I dengan F. Kemudian kita sambung. Untuk menjalankannya bentuk ke 3 dimensi, langsung saja kita klik ini, kemudian sini. Nah, seperti inilah bentuk dari IF3. IF3 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, secara teori IF3 ini berbentuk planar bentuk T, di mana yang berwarna ungu ini adalah atom I dan yang berwarna hijau ini adalah atom F. Secara teori yang sudah saya jelaskan tadi melalui video, di mana di sana dijelaskan bahwa melalui domain elektron dan juga teori hibridisasi, sama-sama kita dapatkan bahwa bentuk molekul dari IF3 adalah bentuk planar T. Dari bentuk molekul ini kita bisa mengetahui apakah senyawa IF3 ini bersifat polar atau tidak. Jadi aspek-aspek yang bisa menentukan bahwa senyawa ini termasuk polar atau tidak adalah yang pertama dari sudut ikatannya. Bisa kita lihat antara sudut IF3 ini sama-sama memiliki sudut 120 dan bentuk molekulnya adalah simetris. Hal itu yang mendukung bahwa senyawa IF3 ini merupakan senyawa yang polar. Kemudian aspek kedua kita lihat dari pasangan elektron bebasnya. IF3 memiliki 2 pasangan elektron bebas. Berarti bisa dikatakan bahwa senyawa ini adalah senyawa yang polar. Kemudian kita coba pada molekul kedua, yaitu PCl5. Yang pertama kita buat atom pusatnya, yaitu P. Kemudian setelah itu kita buat Cl di sekelilingnya, kita buat 5. Setelah itu kita hubungkan dengan harus memastikan kedua variabelnya sama-sama berwarna biru. Kemudian untuk mengetahui keterangannya kita bisa klik bagian atas, lalu kita jalankan molekul tersebut menjadi 3 dimensi. Seperti yang sudah saya jelaskan melalui video sebelumnya, kita sudah mencari bentuk molekul dari PCl5 melalui teori domain elektron dan juga teori hibridisasi. Melalui teori itu kita dapatkan bahwa bentuk molekul dari PCl5 ini adalah bipiramida trigonal. Berdasarkan bentuknya ini kita dapat mengetahui apakah PCl5 ini merupakan senyawa yang polar atau tidak. Bisa kita lihat dari aspek-aspeknya. Yang pertama dari aspek sudut ikatan. Sudut ikatan yang ada pada molekul PCl5 ini ada jenisnya, ada 2, yaitu sudut ekuatorial dan juga sudut aksial. Dengan sudut ekuatorialnya adalah 120 derajat dan juga sudut aksialnya adalah 90 derajat. Dan juga bentuk molekul dari PCl5 ini bisa kita lihat tidak simetris. Artinya karena jenis sudutnya nilainya yang berbeda, kemudian bentuk molekulnya yang tidak simetris, maka dapat dikatakan bahwa molekul PCl5 ini bukan merupakan senyawa yang polar. Kemudian kita lihat dari aspek pasangan elektron bebasnya. Molekul PCl5 ini tidak memiliki pasangan elektron bebas karena tadi elektron valensi yang 5 tadi kelimanya berikatan dengan atom Cl, maka dia tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Karena dia tidak memiliki pasangan elektron bebas, berarti PCl5 bukan merupakan senyawa yang polar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini.
Saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sudah menonton video ini.